Nih Bu, lihat kelakuannya Bening. Sengaja banget mancing-mancing Bimo. Nih, dari dulu gue udah coba sabar ya sama lo. Bahkan sekarang setelah gue jadi istrinya Bimo, lo masih aja kayak gini. Maksud lo apaan sih? Amanda, aku gak ngapa-ngapain sama Mas Bimo. Tadi itu aku kejebak di dalam kamar mandi. Terus Mas Bimo bantu untuk ngedobrak pintunya. Lo tuh bener-bener gak jelas banget ya. Atau nggak gini deh, daripada lo rusak pernikahan gue sama Bimo, mending lo pergi dari rumah ini. Manda, kamu tuh gak berhak yang ngusir Bening. Ini rumahnya aku. Tapi aku istri kamu. Ya jadi aku berhak dong ngusir siapapun yang coba ngerusak hubungan kita berdua. Amanda, aku minta kamu tenang ya. Dan gak usah berlebihan. Mas Bimo dan Bening gak mungkin ngapa-ngapain. Aduh, ini kakak adek tipu aja sama kepolosan mukanya Bening. Amanda, cukup! Udah, gak usah ribut. Amanda, Ibu ngerti perasaan kamu. Tapi kamu menyikapi ini dengan kepala dingin ya. Dan pintu itu memang sering rusak. Iya kan, Dek? Bimo, kamu juga nggak boleh bentak-bentak istri kamu. Di agama kita, nggak boleh membentak seorang istri. Coba kamu bisa kan bicara sama Amanda lemah lembut? Maaf ya. Manda, ini cuma salah paham aja kok. Udah selesai semua kan? Ya Allah, ada aja. Nggak di kantor, nggak di rumah. Selalu ada aja masalah yang bikin kepalaku mumet. Dok, kok kamu di sini? Kamu belum tidur, Cahayu? Belum, Bu. Tadi itu cuma salah paham. Kamu gak usah masukin di hati ya. Ya namanya juga hidup sama-sama sama ipar. Biasalah kalau ribut-ribut kecil. Iya, Bu. Tapi Amanda ada benernya juga. Kayaknya sebaiknya Bening pindah aja deh dari sini. Bening tuh nggak mau ngerusak rumah tangganya Mas Bimo dan juga Amanda. Dok, kamu gak boleh berpikir seperti itu ya. Bening nggak enak aja, Bu. Dari kemarin tuh salah paham terus. Padahal aku sama Mas Bimo tuh nggak ngapa-ngapain. Iya, Ibu ngerti. Nanti Ibu nasihatin Amanda pelan-pelan ya, Dok. Oke, kalau kamu nggak mau Bening pergi dari sini, ya udah kita aja yang pergi dari sini. Gimana? Better kan? Aku pikir kamu udah cukup bersyukur dengan aku nikahin kamu. Tapi kenapa sekarang kamu malah minta hal yang enggak? Ya wajar dong kalau aku nggak suka sama Bening. Karena aku anggap Bening itu ya ancaman buat kita berdua. Manda, cukup. Oke, kalau emang kamu nggak mau pergi dari sini, biar aku aja yang bikin Bening pergi dari sini. Kalau bisa pergi selamanya. Hey. Aku tahu kamu lagi bete. Karena ada masalah di kantor. Di rumah juga ada masalah. Iya, Mas. Oh iya, Mas. Aku kayaknya udah mutusin kalau aku bakal resign. Kenapa? Kamu resign gara-gara orang lain?
Orang lain itu sahabat aku, Mas. Gak enak tahu diem-dieman sama temen di kantor. Ya kalau aku ikut keputusan kamu aja gimana baiknya. Ya. Nggak apa-apa kamu resigning. Toh sebentar lagi kamu akan jadi istri aku. Aku akan bawa kamu pergi dari tempat ini. Aku akan jauhin kamu dari Amanda dan bahaya-bahaya lainnya. Ada apa, Ning? Oh iya, soal jatah siaran, gue udah fight sama Mbak Ellen buat balikin lo ke studio. Kayaknya nggak perlu deh, Mbak. Kenapa nggak perlu? Lo mau resign? Mau kabur dari masalah. Enak aja main resign gitu aja, nggak ngomong-ngomong dulu sama gue. Ya gue pikir dengan gue resign lo bakal lega. Supaya lo nggak usah lihat muka gue lagi. Orang yang udah bikin lo sakit hati. Ya lo pikir persahabatan kita tuh seremeh ini. Cuman gara-gara cowok terus lo harus pindah kerjaan gitu. Tapi Vin, Udah diam, nggak usah tapi-tapi. Segitu doang. Lo minta maaf sama gue. Nggak ada usahanya gitu. Udahlah, udah nggak usah pergi di sini dulu. Gue kan belum nyiksa lo. Gak apa-apa deh, gue rela lo nyiksa gue. Yang penting gue gak kehilangan sahabat kesayangan gue. Ya nggak segitunya juga kali. Udah ya, jangan resign nih. Iya, gue gak resign deh. Vin, tolong kamu maafin Bening ya. Dia sama sekali nggak pengen bikin kamu sakit hati. Cuma emang ada masalah dalam hubungan aku sama Bening yang cukup rumit untuk dijelasin. Ya, tapi nggak kenapa dari awal aja Mas Bening itu cerita sama aku. Karena Bening nggak mau kehilangan kamu. Buat Bening, kamu adalah sahabat terbaiknya. Bahkan lebih dari sahabat. Buat dia, kamu udah kayak saudara. Maaf ya Ning, gak terlalu egois dan gak mikirin posisi lo. Ya, gue juga kalau ada di posisi lo, gue pasti shock kok, Vin. Ya, jadi gue ngerti kalau lo marah. Bahkan kalau lo udah maafin gue pun, gue tetap gak enak sama lo. Gak enak buat apa sih? Emang lo pikir gue akan tetap ngekerasin Mas Banyu gitu setelah tahu lo tuh sama Mas Banyu pacaran? Ya enggak lah Ning, perlahan gue akan hilangin perasaan gue sama Mas Banyu. Lo emang sahabat terbaik gue. Padahal gue udah terlanjur cinta sama Mas Banyu, tapi nggak apa-apa. Gue punya lo Ning, dan suatu saat gue bisa jatuh cinta sama orang lain yang mungkin mirip-mirip sama Mas Banyu. Ning, tunggu nih, tunggu. Ning, gue minta maaf ya sama lo, ya sorry banget. Vin, lo kenapa? Kan kita udah maaf-maafan, ada apa lagi sih? Ning, gara-gara lu sama Vina berantem terus dari kemarin, produser marah besar sama kalian berdua. Kayaknya nasib lo sama Vina bener-bener di ujung tanduk deh. Neng, gue minta maaf, gue mohon banget, gue tuh gak punya kerjaan lagi selain di sini ya. Tolong banget ya, kita ngomong bareng-bareng sama produsernya. Iya, oke. Bikin emosi, marah-marah terus dari kemarin. Gue minta maaf ya. Yaudah, yuk kita hadapin bareng-bareng. Minta maaf Bening. ya. Gara-gara kamu ya, sekarang saya kena imbasnya juga. Big Boss marah besar. Mending kamu masuk dan kamu selesain sekarang juga. Ya baik, Mbak. Bentar ya.